Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Saudara-saudara, barusan saya nonton Graham Walaf, mereka membuat sebuah judul 72 bidadari versus 100 istri. Dan saya lihat ada di Gibal ini orang itu dikeroyok satu orang rame-rame kan. Jadi saya masuk. Setelah saya masuk, ya saya balik Gibal mereka dan saya ketemu sama Eric Mualaf channel itu ya, dan saya tantang dia dan saya minta pertanggungjawaban dia mengenai Yesus mencuri keledai ya. Tak sayang tadi tidak saya live-kan, tapi kalian bisa menonton videonya sebagai berikut ya. Saya bagikan dulu. Nah, di sini saya ketemu sama Eric dan saya sudah minta dibuatkan jadwal karena saya tidak terima dia katakan demikian. Sebab apa? Kalau kalian tahu Verbum Veritatis mengatakan apa, langsung didatangi masa dan disuruh menghapus videonya. Sementara si Eric sampai sekarang videonya tidak dihapus. Oke, kita saksikan dulu ya kawan-kawan ya. Sabar, ini rupanya di backstage sudah ada sang debaters. Ayo masuk, nggak apa-apa. Ayo masukkan aku biar kita. Ayo. Asik. Rudi. Salam Rudi. Udah meninggal hari ini lah ya. Udah meninggal hari ini lah ya. Ya, lama sudah mendingan lah ya. Tapi lama. Ya, alhamdulillah. Ini lama kita jumpa. Sudah 2 kali kami Indra Mose, sorry bukan Trim Slayer, Indra Mose. Iya, Indra Mose belum ketemu. Ya, Mualaf channel baru kali ini aku ketemu. Nih kenalan dulu sama apa? Ahli Eric ini. Rudi, silakan kenalan dulu. Halo Eric. Dan ini Aristo, lama tidak ketemu Aristo. Iya, saya kagum sama Om Rudi ini. Sebelum saya lanjut. Saya Eric mau bicara tuh. Coba Eric? Saya ngomong dulu. Ini sebenarnya ya mungkin kita di balas-balas ini memang sedikit panas, tapi alhamdulillah Bang Rudi, jangan Bang Rudi ya, Om Rudi aja ya. Rudi aja santai. Ini musuh bebuyutan saya beliau ini. Jangan musuh. Wah, ya. Jadi gini, saya kagum sama Om Rudi ini, satu statement yang membuat saya angkat jempol sama Om Rudi. Ketika para Kristober lainnya menjelek-jelekan Islam, ya, bukannya menyebarkan Injil, bukannya menyebarkan apa yang Yesus perintahkan, tapi malah menjatuhkan agama lain. Nah, Bang Rudi pernah bilang waktu itu, saya kagumnya begini, Bang Rudi bilang, udah jangan ngurusin itu, kita sebarkan apa yang Yesus ajarkan. Itu ya yang saya angkat jempol Bang Rudi. Tapi prakteknya hanya Bang Rudi saja. Tapi yang lain kok nggak nurutin, malah Bang Rudi ada yang dimusuhin, ada yang di ini Bang Rudi ini dibenci loh, kasihan sama sesama tuh. Kasihan. Oke, lanjut Bang Rudi, silakan. Ya. Saya tadi dengar percakapan kalian itu dengan yang sebelumnya nih ya. Iya. Emang udah di-marking itu. Iya, mengenai Matius 19 ayat 29 ini ya. Nah, saya sebenarnya begini. Bentar ya. Sebentar. Mana tadi ya? Tadi sudah saya buat. Ini enggak apa ya? Sebentar. Nah, ini sebentar. Sebenarnya istri itu bahasa Ibrani apa sih? Koine Greek. Hah? Bukan Hebrew itu. Koine Greek. Greek ya apa? Kira-kira apa ya? Bahasa Yunani kan Greek. Iya, Greek Yunani. Gianika lah. Gianika ya. Tapi kalau saya cari juga Gun ya, oke. Di situ dikatakan memang istri ya. Nah, jadi kalian beranggapan bahwa kok siapa yang meninggalkan akan diganti istrinya jadi 100 kali lipat ya. Ya, bukan meninggal. Kalau meninggal, bukan meninggalkan. Meninggalkan, bukan meninggal ya. Nah, saya tertarik untuk membahas ini dengan kalian. Kapan kita di Graham Walaf kita buat jadwal? Nah, ini. Jangan. Kalau bertiga gini dilihat orang nggak enak. Jadi kalau kelihatan nanti lain mungkin pilih aja salah satu sama siapa mau dibahas. Kalau lain mah santai soalnya, tahu tujuannya kemana. Kalau yang tadi tuh emang hujater lah ya. Mesti bijak gitu. Saya mau bicara dulu sama Mualaf channel nih karena jarang-jarang loh. Kalau si Turuni sering, Aristo sering.
Nah, Mualaf Channel di dalam salah satu videonya mengatakan bahwa Yesus mencuri keledai. Kan demikian ya. Sebenarnya kalau menurut saya si Mualaf Channel ini tidak mengerti. Pertama harus kamu lihat Mualaf Channel bagaimana Yesus tahu di gerbang itu ada keledai. Sementara jarak antara mereka bertempat tinggal dengan pintu gerbang itu jauh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Yesus tahu akan ada orang datang padahal kejadian belum terjadi. Ya. Nah, ada nanti orang penduduk setempat datang, kalau ditanya, kok kamu bawa keledai ini? Jawab, Tuhan membutuhkan. Ya kan? Dan mereka akhirnya merelakan. Nah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu adalah satu peristiwa pencurian? Kalau definisi pencuri, keledai itu ada pemilik. Kalau keledai ada pemilik, itu pasti ada kandang. Sementara keledai itu tidak ada kandang dan ditempat di pintu gerbang. Kan demikian? Ya. Nah, boleh coba saya jawab? Kamu silakan. Yang pertama begini, itu mungkin Om Rudi ini bacanya Matius, Markus, Lukas ya. Yang pertama dalam Matius itu keledainya ada 2. Yang di dalam Markus kalau nggak salah itu betina dan jantan, ya ada 2. Yang ketiga itu dalam Markus itu ada 2. Dan dalam Yohanes ini tidak diceritakan bahwa Yesus melihat di gerbang sana, di jauh di sana, ada keledai yang ada pemiliknya. Bahkan di Yohanes Yesus menemukan keledai lalu menaikinya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui gitu ya, bagaimana ini yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini sangat-sangat berbeda penjelasan tentang Yesus dilulukan di Yerusalem. Ya, di Yohanes bilang katanya bahwa Yesus menemukan seekor keledai di pinggir jalan, ya, tidak ada pemiliknya, nggak ada ketenangannya. Tapi di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini jelas banget gitu ya, ada 2 bahkan ada seekor. Ambil keledai itu jika ada pemiliknya yang menanyakan. Tuhan memerlukannya. Nah, yang sebenarnya begini, Om Rudi, saya sebenarnya bukan mengatakan pencuri secara harafiah, tapi pencuri di sini artinya Yesus bukan mengambil ya, istilahnya meminjam juga bukan ya. Jadi apa ya? Menemukan, kan di situ dibilang menemukan keledai. Tentu ada pemiliknya. Kalau ditemukan tidak ada pemilik loh. Kalau ada pemilik dia di kandang. Keledai yang ada pemilik pasti di kandang. Atau sudah lagi ditunggangi pemiliknya, itu definisi pemilik. Kalau kita Bang Rudi dan siapa namanya Ahli Arif, dua-duanya sudah menjelaskan, mungkin dijadikan topik lalu ketemu dialog Gerham Mualaf, itu lebih seru lagi. Cakep nggak ya? Nah, sekarang nanti kita itu. Sekarang kita ke topiknya dulu. 75. Ya, boleh. Maaf. Aku mau nanya, itu Erik jangan lupa ya, itu langsung kudaftarkan malam ini ke Gerham Mualaf. Semoga dalam minggu depan langsung kita debat mengenai hal itu. Karena saya tidak terima kamu mengatakan Yesus pencuri. Sama dengan ketika si Perbum Peritatis mengatakan Nabi Muhammad, maaf, perampok. Dia didatangi ormas. Fakta itu bukan alasan saya. Dan diminta menghapus itu video. Ya, sorry. Nah, sekarang untuk si Trunis Layar kita kembali tadi 72 bidadari dan 100 istri ini. Saya mau tanya, itu di surga atau di bumi menurut kalian dari Matius 19 ayat 29. Silakan jelaskan. Di surga atau di bumi? Ivan silah, Bang Aresta atau Ahli Erik atau hamba? Saya jelaskan dulu. Ya. Tafadhol. Nah, saya jelaskan mungkin tidak panjang ya. Silahkan saja. Artinya kita berbeda nggak apa-apa ya. Kalau menurut saya itu di surga. Karena secara konteks ayatnya, di sana ditegaskan bahwa di dalam kehidupan yang kekal. Jika kehidupan kekal itu tidak mungkin di dunia, Bang Rudi. Ya. Jadi itu sudah pasti bukan di dunia, pasti di sorga. Ya, di kerajaan Allah. Karena di sana juga ada dijelaskan kerajaan Allah. Kan begitu. Artinya itu di sorga, bukan di dunia. Karena di kehidupan di dunia itu tidak kekal. Begitu. Nah, dari saya itu mungkin untuk Bang Rudi. Ya, mungkin dari Bang Erik. Ya, kita percaya bahwa dalam Bible pun dikatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16,
Bang Rudi bisa bacakan Yohanes 3 ayat 16? Yohanes 3 ya, sebentar. Yohanes 3 ayat berapa? 16. 16, sebentar, 16 ya. Saya baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ini tentu kita percaya, mungkin iman Kristen pun percaya hidup yang kekal ini berada di sorga. Ya. Nah, ketika ayat ini menjelaskan dalam Matius 19 ayat 29 akan mewarisi hidup yang kekal. Artinya hidup yang kekal ini jika kita percaya Yesus, ya, ini menurut iman Kristen, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal tentu di sini jelaskan juga bahwa kalau di dalam Sabda, Alkitab Sabda ya, ini ada referensinya, tafsiran catatannya segala macamnya bahwa hidup yang kekal itu tentu berada kelak di kerajaan Allah, katanya seperti itu. Artinya di dalam konteks Matius 19 ayat 29 ini, ketika mendapatkan 100 kali lipat pergantian yang sudah artinya yang sudah kita meninggalkan seluruh dunia lah ya istilahnya, seluruh kehidupan dunia, ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan tanah, peliharaan atau istri. Nah, istri di sini artinya kan semua ditinggalkan di dunia dan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini tentu berada di sorga dan Yesus akan gantikan 100 kali lipat, bahkan seperti itu. Artinya istri pun diganti 100 kali lipat. Artinya 100 kali lipat ini setelah kita mendapatkan hidup yang kekal, yaitu di sorga. Seperti itu, Bang Rudi. Oke, sekarang saya bantah ya. Kalian ingat kisah Ayub. Ayub itu juga diganti berlipat-lipat, berlebih lagi dari 100 ya. Dan sekarang kalian ingat ucapan Yesus Matius 22, admin tolong dibukakan ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak kawin melainkan hidup seperti malaikat. Nah, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya semua sudah mati kan sekarang, dan nanti kata Yesus ketika kau bangkit, ya kan, kehidupanmu tidak seperti manusia kawin-kawinan, tetapi seperti malaikat yang tidak nikah. Jadi kalau kita lihat ayat Matius 19 itu jelas itu mengatakan meninggalkan rumah. Kejadian itu adalah masih di bumi. Maka kita harus teringat kisah Ayub. Ayub kan demikian, dicobai iblis sehingga dia hancur semuanya. Demikian juga lah ketika nanti orang-orang pengikut Yesus, mereka hancur juga, hilang harta benda, hilang orang tua dan sebagainya macamnya, terpisah ya. Tetapi itu akan digantikan katanya 100 kali lipat. Tetapi tidak untuk mengenai pernikahan di dalam kerajaan sorga. Artinya di situ tidak dijelaskan itu di sorga apa tidak, karena kalimat berikutnya kan mengikuti kalimat terpisah. Kalimat pertama mengatakan akan duduk di atas 12 tahta menghakimi 12 suku Israel, ya kan? Dan baru diceritakan di situ bagi orang-orang yang meninggalkan ayah dan ibunya. Kalau kalian tidak percaya, coba kita lihat ayat 19 itu, jelas dikatakan di sana siapa yang meninggalkan ayah ibunya, tidak ada. Mereka masih tetap bersama ayah ibunya ibaratnya kan, karena belum menikah. Siapa di situ yang meninggalkan istrinya? Belum ada yang menikah di situ. Apakah Petrus sudah menikah? Belum. Jadi cerita di situ tidak mengenai cerita istri, tapi mengenai keluarga. Apa maksudnya? Coba baca, buka dulu Matius 19 ayat 29. 28-29. Biar kita lebih jelas. Ini jadi jangan ngawur-ngawur menerjemahkannya dong. Sama dengan Syerik mengatakan Yesus mencuri keledai. Andai kata saya katakan, maaf ini, andai katakan saya katakan terhadap Nabi Muhammad seperti itu, mungkin di depan ini sudah banyak orang buat pentungan. Maaf ini loh. Nanti kita bahas aja, Bang. Nanti. Ya, pasti. Gini, saya lengkapin. Artinya begini, ketika kita duduk berdialog seperti ini, antara Bang Rudi dengan saya, ketika kita mengadu data, mengatakan Yesus itu pencuri berdasarkan data-data yang kita kaji, kemudian Bang Rudi mengatakan Muhammad itu pencuri dengan data-data yang kita kaji. Maaf, aku tidak mengatakan Nabi Muhammad pencuri loh. Iya, misalnya ini saya kasih contoh. Iya, misalnya ya.
itu tidak bisa dikategorikan sebuah pelecehan karena kita duduk sedang berdialog. Tetapi Betul, kalau betul. bicara sendiri, kemudian kita menjustifikasi agama orang, itu yang kemudian dikatakan melecehkan. Simualaf channel itu bicara sendiri loh, di channelnya bicara sendiri dia. Dia punya data, makanya nanti data itu bisa di. Ya, dia bisa bicara sendiri. Ya memang saya Tolong dengan dibuka Matius 19 tadi ayat 28 dan 29. Lanjut pada tema. Matius 19 ayat 28 dan 29. Hambanya menjawab ya. Ya, di Matius 28 ayat 29. Kubacakan ya. Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersama di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta. Ini kan kepada 12 murid, menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Oke, murid-murid meninggalkan rumahnya ikut Yesus. Saudara laki-lakinya, oke. Atau saudara perempuannya, oke, mereka tinggalkan. Bapak atau ibunya, kemudian kalian buat dalam bahasa asli, kalian bilang itu istri. Oke, silakan. Siapa di antara mereka yang punya istri? Itu pertanyaan saya. Dari 12 murid, siapa yang punya istri sehingga istri itu dimasukkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia? Harus dimasukkan, maksudku. Tadi kalian mengatakan itu kok dihilangkan, begini, bogono ya. Coba, siapa yang punya istri di antara 12 murid itu? Saya ingin tahu. Sehingga kalimat itu masuk. Yang 29-nya mana? Nggak tahu. Oh, jadi perkataan ini tuh hanya untuk murid-murid Yesus saja. Loh, gitu ya. Bukan kan untuk, itu sudah jelas. Ayat 28 dilanjutkan kalimatnya dan. Iya, maksudnya arti kalimat dan itu masih berlanjut. Maksudnya ini tuh hanya untuk murid-murid Yesus, bukan untuk umat Kristen. Betul. Maksudnya kalimat kalimat itu untuk seluruh umat Kristen, tetapi saat itu, ini kan sekarang ini karena sudah kami baca, tapi pada saat itu Yesus sedang berdialog sama murid-muridnya. Maksudnya? Jadi itulah sebabnya Yesus mengatakan hal seperti itu. Berdialog samurnya. Jika umat Kristen melakukan hal ini, apakah mereka meninggalkan istrinya juga nggak gitu aja? Loh, kan ini sesuai tadi yang kata Pak Rudi. Sudah jelaskan. Ya, itulah yang kami contoh sekarang dan lain sehingga tidak memasukkan di situ kalimat istri. Dan di Yohanes 22 tadi sudah Yohanes atau apa itu ya? Lupa saya tadi Matius 22 atau apa dikatakan bahwa nanti di setelah hari kebangkitan itu manusia tidak kawin-mengawin lagi. Hidupnya seperti malaikat. Betul lah, ya. Betul lah. Jadi gini loh lah. Sedikit lagi. Oke, ayo. Jadi yang disebutkan tadi itu adalah kalau kalian mau membawa ke sorga, maka itu ucapan untuk 12 murid. Sehingga mereka tidak punya istri. Kalau kalian menyatakan itu untuk orang Kristen sampai saat ini, maka itu seperti Ayub. Di bumi digantikan. Tetapi untuk 100 istri, Yesus tidak pernah mengatakan 100 kali lipat lantas menjadi 100 istri. Tidak. Maksudnya berlipat-lipat seperti si Ayub. Nah, sekarang gini. Mana sih cerita Ayub tuh? Mana sih? Coba lihat dong. Ayub tuh ayat berapa sih? Ya buka aja Ayub, kitab Ayub. Baca ya. Ayub. Ya kan banyak. Ya baca aja lah. Kan diganti terakhir, ayat terakhir itu. Diganti diganti semua. Ya gini lah, apa namanya, kalau misalnya itu kan jangan ditembak semua untuk murid Yesus, karena nanti surga hanya untuk murid Yesus jadinya. Karena sudah ada penekanan yang ayat 28 itu untuk murid Yesus, yang dimana nanti pesan-pesan ini akan menjadi amanat agung yang disampaikan, kan gitu kan ya. Untuk semua pesan yang disampaikan ke murid Yesus kan gitu. Nah, dari 29 udah kelihatan siapapun dan setiap mereka yang percaya kepadaku dan setiap mereka yang percaya kepadaku. Ini berarti di luar yang 12 murid Israel gitu. Apa aja yang akan didapatkan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus? Kalau kita membawa Maaf Bang Rudi, tadi sudah diberikan konsepnya. Moderator itu pertama, silakan penonton memberikan pertanyaan, diberikan sanggahan oleh para pembicara, sudah itu disanggah lagi sama penonton, sudah itu akan kami tenggelamkan. Kalau seperti ini kasihan yang mengantri. Jadi bisa dipahami kan Bang Rudi? Oke. Oleh karena itu Bang Rudi sudah memberikan sanggahan, maka akan kami tenggelamkan dan akan kita munculkan penonton yang lainnya.
Seperti itu. Kasihan ke yang lain. Kita mau Pak Rudin, pengertiannya. sebentar Pak Rudin, sebentar. Ya tahu. Pak Rudin sebentar. Tolong dibuatkan jadwal siapa di antara mereka ini bertiga. Aku mau berdebat mengenai pembicaraan ini. Mengenai Oke, apa siap. 72 bidadari, mau Aristo, mau Trunis Layar, mau Mualaf Oke. Channel. Dan tolong dibuatkan khusus untuk Mualaf Channel, Yesus mencuri keledai. Siap. Oke, Nanti di terima belakang kasih ya. layar lah. Oke, Ya, terima kasih ya. Oke. Jadi apa Layarudi ini mau bilang begini Ivan Villa mengenai apa itu maksudnya seperti Ayub yang diganti